Kemudian mulai 2017 kita bergabung di National Hospital, tempatnya di sana. Sejak itu 2017 itu teknologi yang paling canggih saya rasa saat ini itu sudah ada. Jadi mulai dari teknologi IMSI, ya, kemudian menyusul PGTA, kemudian juga ERA, dan kemudian sekarang ada teknologi lagi yang sedang mungkin di luar negeri itu masih dikembangkan dan tidak semua klinik bayi tabung di Indonesia juga punya, namanya PRP endometrium dan PRP ovarium. Ya, yang tadi sempat saya jelaskan bahwa pada beberapa kondisi di mana cadangan sudah sedikit, rahim itu nggak bisa tebel-tebel, kita bisa melakukan rejuvenation tadi dengan PRP tadi. Jadi perkembangannya cukup pesat tuh, mulai dari, dan kita sudah ada sekitar hampir 7.000 cycle IVF ya, dari cycle IVF, dan Morula Efek Surabaya ini juga mempunyai kerjasama dengan klinik-klinik fertilitas Indonesia yang ada di Jawa Timur gitu. Jadi saya rasa perkembangannya pesat sekali selama 10 tahun terakhir. Ya, jadi menambahkan Dr. Ben, perkembangan dari Morula Surabaya ini juga selain mengembangkan dari pelayanan kami kepada pasien, yang tadi sampaikan 7 pasien tadi, kemudian juga teknologinya kita upgrade dengan PGTA, PGTM, dan juga ada ICSI ya Prof. Dok ya, dan juga ada TSHP saya Dok ya. Itu juga kita mengembangkan agar semua layanan dan teknologi ini bisa dijangkau oleh masyarakat di luar Surabaya juga. Karena kan kita ingin menjangkau juga yang kota-kota lainnya di Jawa Timur. Kita mengembangkan dengan namanya Klinik Fertilitas Indonesia KFI, gitu ya. Dimana di sanalah para pasien itu bisa konsul ke dokter, dan dokter akan merefer pasien itu untuk mendapatkan layanan fertility IVF di Morula IVF Surabaya. Sehingga ini menjadi layanan yang bisa dijangkau oleh semua pasien Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur juga. Ada dari Jawa Tengah, dari Bali, Nusra, dan Kalimantan misalnya. Gitu ya. Prof, Prof. Memang apa yang ada di luar itu yang mungkin kita kadang mikir, wah Singapura aja, sana lebih baik. Ya, kita sisi semua ada. Dan itu terlihat sekali pada saat pandemi kemarin, pasien-pasien yang biasa keluar, bahkan ada banyak pasien yang ikut program di sana, punya embrio yang beku di sana. Kesana juga susah, embrio pengen cepat hamil, itu dikirim ke Indonesia, Jakarta, ke Surabaya juga kita layani dan bisa kita bantu untuk kemudian hamil di sini. Nah, itu sekarang kita dalam rangka seperti ini sekarang untuk edukasi pasien, sosialisasi itu bahwa teknologi yang ada di luar itu sudah ada di sini. Bahkan pernah kita ada tamu dari Singapura melihat apa yang ada di Jakarta yang mirip kayak di Surabaya, kaget mereka, kami belum mengerjakan ini malah. Iya, di sini sudah, di sana belum ada. Ya, kalau kita boleh sampaikan di sini, kalau kita Morula IVF Indonesia itu, Morula IVF Surabaya sendiri itu tingkat keberhasilannya kalau fresh embryo transfer tuh 43% ya Dok ya. Kalau yang transfer yang embryo beku, yang frozen embryo transfer FET itu sekitar 45%. Artinya di atas rata-rata. Itu belum pakai PGTA ya Dok, Prof ya. Dengan PGTA angkanya meningkat dari 72% ya Prof. Ya, jadi artinya ini benar-benar yang kita ingin highlight, dan bahwa Mam MDet itu bisa mendapatkan semua layanan ini di Indonesia, di Surabaya sendiri. Bahkan di Surabaya ini teknologinya, layanannya sama dengan yang kita berikan atau kita provide di Morula Jakarta Menteng. Artinya dari Surabaya nggak perlu ke Menteng Jakarta, cukup di National Hospital sendiri yang kita punya Morula ini. Bahkan banyak justru malah dari luar Jawa Timur, luar Jawa juga banyak ke Surabaya Dok ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu juga ada yang ke Surabaya. Jadi ini menjadi center kedua terbesar kami di Indonesia setelah kita miliki di Jakarta di Menteng itu.